Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kembali lagi di Mapel Informatika kelas 8 pada semester 2. Kali ini akan membahas bab 3. Temanya adalah peranan TIK dalam kehidupan manusia, bagian ke-1. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat atau yang kita pelajari diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak-anak yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendukung channel pembelajaran ini agar lebih berkembang lagi ke depannya, lebih maju lagi, dan juga klik lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dengan updatean video terbaru dari channel ini. Silakan klik jempol ke atas bila suka dengan video ini. Silakan di-share ke media sosial kalian. Jangan lupa tuliskan komentar di kolom yang telah disediakan. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan bab 3 tentang peranan TIK dalam kehidupan manusia. Pernahkah kamu mendengar konsep smart home? Di negara-negara maju, konsep ini telah banyak diterapkan. Namun, di negara berkembang seperti Indonesia, smart home baru mulai diterapkan seiring dengan berkembangnya teknologi. Beberapa perumahan dan apartemen telah menawarkan konsep smart home. Dengan smart home, aktivitas pengguna di rumah akan semakin mudah. Ini contoh smart home apabila diterapkan di negara kita. Nanti seperti ini, semuanya sudah terkoneksi dengan internet. Ini contoh sederhana saja. Contoh ingin menghidupkan televisi, ini hanya menggunakan smartphone saja, karena semua sudah terkoneksi dengan internet. Jadi semua ini alat-alat yang ada di rumah ini sudah terkoneksi dengan internet. Maka aktivitas kita akan semakin mudah. Itu kelebihan daripada menggunakan smart home. Pada gambar di samping ditunjukkan peralatan dapur seperti lampu, gembok, AC, dan masih banyak lagi akan dapat diatur hanya dengan smartphone yang tentunya terkoneksi dengan internet. Smartphone merupakan bagian dari Internet of Things (IoT) dan salah satu contoh penerapan TIK dalam kehidupan manusia. Ada banyak contoh lain dari TIK yang akan dibahas dalam bab ini. Ini contoh nih dalam satu ruangan. Ini contohnya ruang dapur. Semuanya bisa dikontrol dengan menggunakan smart home. Semuanya sudah terintegrasi dengan internet. Nyalakan lampu cukup dengan pakai HP saja. Jadi kita bisa mengontrol walaupun kita tidak ada di rumah. Misalnya kita lagi di tempat kerja, ini kita bisa mengontrol apakah lampu sudah dimatikan, AC sudah dimatikan belum, barangkali kita ini lupa. Ini kita bisa cek lewat smartphone. Ini kelebihan daripada menggunakan smart home. Nanti kedepannya kita akan seperti ini nanti, negara-negara yang lain pun akan menyusul menggunakan teknologi smart home. Baik, inilah peta konsep yang akan kita pelajari mengenai peran TIK dalam kehidupan manusia. Ada dua di sini. Pertama, teknologi dasar. Yang kedua, aplikasi teknologi. Pada pembahasan kali ini kita hanya mencakup yang ini saja, teknologi dasar, yaitu meliputi ada computer vision, NLP, machine learning, 5G, dan Internet of Things. Sedangkan yang aplikasi teknologi yang mencakup komponen-komponen ini itu akan dibahas pada pertemuan yang selanjutnya. TIK yang mengubah kehidupan manusia. Pada kesempatan ini akan dijelaskan beberapa layanan yang tersedia dan mengubah cara manusia melakukan bisnis, pekerjaan, interaksi, dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini, berbagai kemajuan teknologi. Jika kita saat ini menyaksikan perkembangan TIK yang sangat cepat, hal tersebut karena ada beberapa teknologi yang secara bersamaan mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membangun suatu aplikasi yang dapat dinikmati oleh pengguna. Misalnya aplikasi pengiriman pesan yang dilengkapi dengan fitur panggilan suara dan video. Fitur panggilan video dapat digunakan karena adanya teknologi 4G yang mempunyai bandwidth dengan kecepatan akses yang tinggi. Tanpa kecepatan akses yang tinggi, panggilan video akan terputus-putus.
Nah, ini contoh daripada bentuk kemajuan teknologi, yaitu kita bisa menggunakan video call. Jadi kita bisa saling melihat ketika melakukan panggilan. Nah, ini salah satu kelebihannya 4G. Ini udah bisa kita nikmati fasilitas ini apabila kita menggunakan smartphone yang mendukung dengan teknologi yang ada, kan begitu. Berdasarkan penjelasan tersebut, kamu telah memahami bahwa suatu aplikasi teknologi dapat dilakukan jika didukung oleh teknologi-teknologi yang lain, yang jika dipadukan dapat menghasilkan layanan yang dapat dinikmati oleh pengguna dan memberikan nilai ekonomis kepada produsen dan penyedia layanan. Oleh karena itu, sebelum kamu membahas lebih jauh berbagai kemajuan aplikasi teknologi yang mempengaruhi dan mengubah cara hidup manusia, kamu akan membahas terlebih dahulu beberapa teknologi dasar. Ini teknologi dasar yang mengawali dan memungkinkan berbagai aplikasi teknologi dilahirkan dan digunakan secara massal. Seperti tadi di peta konsep ya, ada beberapa yang akan kita pelajari di bab ini. Yang A, machine learning. Machine learning adalah teknik untuk menganalisis data yang mengajarkan komputer berperilaku atau berpikir layaknya manusia atau binatang, yaitu belajar dari pengalaman. Misalnya pada proses persetujuan kredit, lembaga keuangan seperti bank menggunakan machine learning untuk mempelajari data transaksi keuangan nasabah. Berdasarkan hasil analisis machine learning, bank memutuskan apakah bank akan menyetujui atau menolak pengajuan kredit dari nasabah tersebut. Penggunaan teknologi machine learning tersebut membuat proses analisis kredit menjadi lebih cepat. Artinya, layanan nasabah dapat menjadi lebih baik serta akurat dibandingkan jika dilakukan oleh manusia. Seperti kita ketahui bahwasanya di perkreditan di bank itu banyak sekali pengajuan untuk kredit rumah, kredit mobil ataupun kredit yang lainnya. Sedangkan orang yang mengajukan kredit itu kadang meminjam pinjaman itu tidak hanya di satu bank, mungkin bisa 2 atau 3 bank. Nah, untuk menghitung apakah ini orang nantinya akan lancar atau tidak dalam proses pembayaran kredit, nah ini fungsi machine learning ini yang akan menganalisis nantinya apakah pengajuan kreditnya ditolak atau diterima. Dengan fasilitas machine learning akan dianalisis, maka nanti akan keluar hasilnya. Dan tingkat akuratnya juga lebih baik dibandingkan dengan manusia. Yang kedua, computer vision. Computer vision merupakan bagian dari artificial intelligence yang mengembangkan teknik untuk membantu komputer dapat melihat dan memahami konten gambar digital seperti foto dan video. Computer vision menjadi teknologi inti dalam berbagai aplikasi teknologi yang berkembang saat ini seperti mobil self-driving, drone, pengenalan wajah, dan banyak lagi. Jika kamu menggunakan media sosial dan sering mengupload foto, kamu mungkin sering menemukan bagaimana Facebook dapat mengenali wajah-wajah yang ada pada foto dan ingin mentag orang-orang yang ada pada foto tersebut. Hal ini dapat dilakukan oleh Facebook dengan menggunakan teknologi computer vision. Nah, ini contoh daripada teknologi computer vision. Dia akan mendeteksi kendaraan, mungkin kalau di sosial media itu wajah. Nah, seperti ini. Kalian juga mungkin ketika mau memfoto itu ada ininya, apa namanya, deteksi foto, deteksi wajah yang kotak itu. Nah, itu adalah teknologi computer vision ya, salah satunya yang ada di smartphone. Baik, selanjutnya natural language processing. Natural language processing atau sering disingkat dengan NLP adalah bagian dari artificial intelligence yang memungkinkan suatu mesin membaca, memahami dan mengetahui arti bahasa manusia. Dalam hal ini, bahasa manusia dapat berupa teks dan suara yang menggunakan bahasa tertentu. Tujuan utama dari teknologi ini adalah menjembatani komunikasi antara komputer dengan manusia menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh manusia. Perkembangan teknologi NLP saat ini memungkinkan NLP digunakan untuk berbagai aplikasi sebagai berikut. Nah, di sini saya contohkan ada 7. Pertama, chatbot. Yang kedua, program translate. Yang ketiga, analisis sentimen. Yang keempat, search autocomplete. Yang kelima, descriptive analytics.
yang keenam search autocorrect, yang ketujuh form spelling check. Dari ketujuh contoh aplikasi ini mungkin yang populer di sini program translate, digunakan untuk menerjemah satu bahasa ke bahasa lain. Salah satu contoh program translate yang banyak dikenal oleh kita adalah Google Translate, yang dapat diakses melalui halaman web Google atau aplikasi yang dapat di-download dari Play Store. Nah, ini ketika kita membuka dari Google ya, seperti ini, Google Translate atau Google Terjemah. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, kita tinggal ketik saja. Di sini saya contohkan belajar jaringan. Maka bahasa Inggrisnya akan muncul Learn to Network. Ini akan memudahkan tugas-tugas kita apabila ingin menerjemahkan dalam format bahasa yang lain. Ini kehebatan daripada teknologi dan aplikasi pendukungnya. Yang D, itu ada jaringan 5G. Jaringan 5G adalah generasi kelima dari teknologi jaringan mobile dan merupakan evolusi yang besar dari generasi sebelumnya, yaitu jaringan 4G LTE. Teknologi 4G didesain untuk dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan data yang sangat cepat dan dapat menghubungkan masyarakat modern saat ini. 5G diklaim mempunyai kecepatan 20 GB per second saat melakukan download dan 10 GB per second pada saat upload, serta memiliki latensi waktu atau respon yang rendah. Teknologi 5G memungkinkan berbagai aplikasi generasi baru dikembangkan serta membuka kesempatan untuk layanan dan bisnis yang baru. Ada 3 kategori utama dari penggunaan 5G, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi mesin ke mesin secara masif. Teknologi 5G memungkinkan koneksi antara mesin sehingga nantinya mesin-mesin dapat dipantau dan dikendalikan melalui internet. Yang kedua, komunikasi ultra reliable dengan latensi rendah. Koneksi dengan sambungan yang dapat diandalkan, kecepatan tinggi dan latensi rendah memungkinkan berbagai perangkat dikontrol secara online, seperti perangkat industri, robot-robot, kendaraan otomatis, dan sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan layanan telepon mobile. Teknologi 5G akan memberikan layanan data lebih cepat untuk koneksi mobile, yang memungkinkan munculnya aplikasi baru dan tingkat koneksi yang lebih baik antar pengguna, yang akan berpengaruh pada kehidupan manusia. Ini adalah 3 kategori utama dalam penggunaan 5G. Nah, di sini kita akan bisa lihat nanti ketika nanti 5G tiba di negara kita Indonesia itu ya. Seperti bisa dilihatlah sekarang industri menggunakan robot-robot, sehingga tenaga kerja manusia sudah mulai terkurangi dengan adanya robot-robot ini. Kemudian teknologi komunikasi juga sudah semakin canggih. 4G saja sudah canggih, apalagi nanti teknologi 5G ya. Ketika download saja diklaim kecepatannya bisa mencapai 20 GB per second. Yang E, Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT adalah teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat terhubung ke jaringan internet, di mana perangkat tersebut memiliki kemampuan untuk mengirimkan data dari internet. Penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari diantaranya memungkinkan pengguna dapat memantau kondisi di rumah, mengendalikan lampu, AC, dan alat memasak lainnya dengan penggunaan IoT. Pekerjaan sehari-hari menjadi lebih mudah dilakukan dan kehidupan manusia semakin baik dan nyaman. Ini contoh sederhana saja di sini ya. Dengan menggunakan smartphone kita bisa mengontrol isi rumah yang sudah terkoneksi dengan internet, misalkan lampu sudah mati atau belum, AC atau apalagi misalkan di sini. Contohnya banyak ya, nanti kita bisa lihat di materi selanjutnya. Jadi itu akan memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, akan lebih baik dan nyaman. Selanjutnya nanti ada materi electronic commerce, yaitu perdagangan secara elektronik. Kurang lebih seperti ini nanti. Ya mungkin kita lebih kenal dengan istilah sekarang online shop. Ada beberapa layanan online shop yang beredar di Indonesia itu. Nah, ini seperti ini kurang lebih nanti. Dan itu nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, masih di bab 3, peranan TIK dalam kehidupan manusia, bagian kedua. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan
pembahasan bab 3 peranan TIK dalam kehidupan manusia bagian pertama. Apabila ada hal yang kurang jelas, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf kalau dalam penyampaian kurang baik dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan lupa kita tutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe-nya ya. Terima kasih. Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian terwujud. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.